Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi akan mempresentasikan materi mengenai kerja lapangan, yang dimana kelompok kami beranggotakan yang pertama Puspita Giatri dan NPM 4020, kemudian Nunki Finalia dengan NPM 4076, kemudian Vela Ardina Cahyani dengan NPM 4081, kemudian saya sendiri, Ilyas Febrian dengan NPM 4088, kemudian yang terakhir dari Suara Nur Sabandi dengan NPM 4141. Pada materi ini akan menjelaskan subbabnya. Yang pertama ada metode khusus kasus, terus ada protokol analisis kualitatif, terus ada ground theory, terus ada analisis protokol variabel. Pada pendahuluan, terdapat 3 penelitian lapangan yang berbeda antara lain, yaitu yang pertama, peserta lengkap. Jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk, yaitu partisipan sebagai pengamat dan observasi sebagai partisipan. Yang kedua, pengamat lengkap. Jenis pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti, jadi keterlibatan aktif daripada pengamatan dan pengukuran yang terpisah adalah norma dalam proyek penelitian tindakan. Memang keterlibatan tersebut adalah difasilitasi oleh seorang peneliti yang memiliki keahlian praktis dan pengetahuan teoritis untuk membawa perspektif baru terhadap masalah organisasi. Untuk yang terakhir, pengamat peserta. Peneliti yang berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif disebut penelitian tindakan. Selanjutnya, kita memasuki materi metode studi kasus. Ryan dan kawan-kawan pada tahun 1992 membedakan ada 5 kategori studi kasus akuntansi. Yang pertama adalah deskriptif, di mana pada praktik ini dijelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Studi mungkin berusaha untuk memberikan praktik terbaik atau berhasil. Kemudian yang kedua ilustrasi, di mana para peneliti mengeksplorasi implementasi dan hasilnya terkait dengan praktik inovatif. Yang ketiga eksperimental, di mana penelitian menyangkut pelaksanaan eksperimen di lapangan dan perlakuan baru diterapkan pada subunit situs. Contoh jenis penelitian ini sangat jarang dalam literatur akuntansi. Yang paling terkenal dalam literatur terkait tetap studi Hawthorne. Yang keempat, eksplorasi, di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tertentu diadopsi. Penelitian semacam itu mungkin sulit untuk dipublikasikan dengan sendirinya, kecuali jika penelitian tersebut memberikan kontribusi yang jelas terhadap teori atau metode. Yang kelima, explanatory, di mana penelitian berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan yang membenarkan pilihan praktik dan memfasilitasi pengembangan teori. Namun, peluang atau upaya untuk mengeneralisasi temuan jarang terjadi. Selanjutnya, dalam penelitian kasus menjadi instrumen yang digunakan untuk menguji teori, sehingga kasus harus dapat menguji sejauh mana teori yang ada memberikan penjelasan yang baik. Nah, studi kasus mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk beberapa atau semua dari hal-hal berikut. Yang pertama, dokumenter, yang kedua bukti wawancara, yang ketiga observasi langsung, yang keempat observasi partisipan. Merchant dan Simmons memberikan contoh studi yang memasukkan data dari berbagai sumber. Penerapan beberapa metode disebut triangulasi dan menawarkan kesempatan untuk mengakses sumber yang berbeda, baik untuk metode penelitian umum atau triangulasi dalam metode, dan dengan metode yang berbeda atau triangulasi antar metode. Triangulasi dalam metode menggabungkan peneliti yang berbeda, pewawancara yang berbeda, dan lokasi survei yang berbeda pula. Sedangkan triangulasi antar metode, dia menggabungkan hasil yang berbeda dari katakanlah wawancara, survei, dan pengumpulan data arsip, dan dapat mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Selanjutnya yaitu protokol analisis kualitatif. Menurut Silverman 1989 mengidentifikasi dua bentuk ekstrim bias peneliti lapangan. Yang pertama yaitu keengganan untuk mengumpulkan dan melaporkan data kuantitatif, dan yang kedua yaitu kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi data kuantitatif. Yang kedua yaitu menurut Mason 1994 menekankan bahwa data kuantitatif dan kualitatif adalah sumber pelengkap yang harus digabungkan untuk memanfaatkan kekayaan temuan kualitatif dan potensi ketelitian dan peningkatan kredibilitas temuan kuantitatif. Selanjutnya yaitu penggunaan protokol analitis sistematis seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 1994 meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif karena yang pertama itu menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis. Yang kedua memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proposisi data, mencegah eliminasi berbasis wawancara yang dapat menimbulkan bias yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga yaitu menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji. Kemudian Silverman 1985 menyarankan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi. Yang pertama yaitu antropologi kognitif, penelitian yang berfokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi dalam budaya yang diteliti, yaitu cara para aktor dapat berkomunikasi dan berperilaku sehingga membuat mereka dapat diterima oleh kelompok lain. Yang kedua yaitu interaksionisme simbiolik, peneliti tentang cara aktor mengubah budaya organisasi tempat mereka terlibat. Yang terakhir yaitu etnometodologi, penelitian yang kurang memperhatikan pendekatan komunikasi dan interaksi dan lebih memperhatikan perilaku sosial pada aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Kemudian, sejumlah metode alternatif telah dirancang untuk mencapai prestasi ini, termasuk grounded theory atau Glaser dan Strauss 1967, induksi analisis atau Densis 1970, dan penelitian studi kasus atau Bloor 1978. Tanpa berusaha memperdebatkan keunggulan label alternatif, ciri-ciri umum berikut muncul. Yang pertama yaitu definisi fenomena yang diselidiki dengan harapan awal. Yang kedua, penjelasan hipotesis dari fenomena tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan kasus secara berurutan untuk menentukan sejauh mana mereka cocok dengan penjelasan hipotesis. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan sejumlah kecil insiden fenomena atau kasus untuk mengidentifikasi fitur bersama dan titik varians. Sejumlah karakteristik umum terlihat jelas. Yang pertama yaitu norma, nilai, kode etik, dan asumsi peneliti. Yang kedua, dampak peneliti pada spesifikasi masalah, strategi penelitian, dan metodologi. Yang ketiga, konteks politik di mana peneliti beroperasi. Yang keempat, kendala sumber daya yang menghambat peneliti. Yang kelima, kontingensi atau peluang selama penelitian, khususnya akses ke pendanaan dan organisasi tuan rumah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori membumi, di mana Glaser dan Strauss berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis mungkin lebih cocok dengan data dan dengan demikian lebih mungkin berguna, masuk akal, dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Dalam analisis teori grounded murni, teori muncul selama analisis data, itu teori yang muncul diuji terus-menerus terhadap data empiris sampel teoretis lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara Glaser dan Strauss telah menyebabkan kebingungan atas arti istilah yang terlibat dalam implikasinya terhadap prosedur yang dapat diterima. Akibatnya, bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan, yaitu menjadi yang pertama, pendekatan dasar Glaser dan Strauss tahun 1967 dibumbui oleh Glaser, misalnya Glaser tahun 1992 yang menekankan pendekatan individual dengan gaya pribadi.
Yang kedua, pendekatan Strauss dan Corbin tahun 1990 mengikuti Strauss tahun 1987 yang jauh lebih terstruktur dan preskriptif, dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis. Selanjutnya, analisis protokol verbal. Slovi tahun 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Subjek melakukan latihan di mana mereka berpikir keras, merinci apa yang mereka lakukan dalam informasi yang digunakan dan cara penggunaannya. Isi dari protokol verbal ini memberikan dasar untuk pemetaan proses keputusan dan perilaku pemecahan masalah untuk setiap mata pelajaran. Diagram alir yang dihasilkan biasanya akan kompleks dengan banyak loop umpan balik dan akan memungkinkan pengembangan algoritma kondisional untuk pengambilan keputusan. Keakuratan model yang dihasilkan seringkali dapat diukur dengan membandingkan prediksi model dengan hasil subjek yang sebenarnya dengan cara manusia versus model manusia. Ini memberikan peluang untuk menghasilkan kumpulan data yang sangat kaya, tetapi keterlibatan sumber daya sangat besar. Hanya satu subjek pada satu waktu yang dapat dievaluasi, dan peneliti harus memantau pelaksanaan latihan dan meminta subjek jika perlu untuk memastikan bahwa dia mempertahankan narasi konstan selama pengambilan keputusan, sehingga di mana sumber daya tersedia untuk memperkerjakan lebih banyak subjek dan untuk mengevaluasi pertimbangan mereka secara rinci, VPA menyediakan sarana alternatif yang kuat untuk mengeksplorasi proses keputusan dan salah satu yang masih sangat kurang dimanfaatkan. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.